Pria ini adalah pembunuh bayaran kelas atas. Dia sangat kaya karena setiap hari membunuh seseorang dengan bayaran sangat tinggi dan garasinya memiliki lebih dari selusin mobil sport. Hari itu dia mendapat telepon dari majikannya. Kali ini targetnya adalah Johnson. Dia segera meminta pacarnya untuk menyiapkan senjata, lalu mengemudi ke lokasi misi. Tetapi yang tidak diduga oleh pembunuh bayaran itu adalah Johnson sudah tiba. Dia ada di sana untuk membunuh dua orang, hanya target yang berbeda. Pria tua itu adalah salah satu orang yang membunuh saudara laki-laki Johnson. Dan pada saat itu dia sedang merekam seorang gadis yang telah dia tipu. Tanpa aba-aba, Johnson mendobrak pintu. Pria tua itu terkejut di tempat dan mulai memohon ampun tanpa henti. Tetapi Johnson tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dia hanya mengangkat pistolnya dan menembaknya hingga tewas. Gadis itu memohon kepada Johnson agar tidak menyakitinya. Johnson hanya meliriknya, berbalik, dan pergi karena dia tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Saat itu juga, pembunuh bayaran itu bergegas setelah mendengar tembakan. Tiba-tiba seorang gadis keluar yang membuat Johnson memperhatikannya dan kedua pihak terlibat baku tembak sengit. Ternyata Johnson sangat ganas. Pembunuh bayaran itu sama sekali tidak bisa menghadapinya. Saat ia mencoba melawan balik, Johnson sudah menghilang. Setelah itu Johnson pergi ke sebuah bar. Kali ini targetnya adalah Tucker, pria yang telah membunuh saudaranya dengan tangannya sendiri. Ia mengikuti Tucker sampai ke kamar mandi. Saat Tucker melihat Johnson, ia tahu hanya satu dari mereka yang akan keluar hidup-hidup hari ini. Tucker mengeluarkan pisau dan menyerang lebih dulu. Tetapi Johnson dengan mudah menghindarinya dan mematahkan hidungnya dengan satu pukulan. Tucker menyerang lagi, tetapi Johnson menangkisnya dan kemudian menusuknya beberapa kali di perut. Tucker tergeletak di tanah, tidak memohon ampun. Ia hanya mengatakan bahwa ia hanya dibayar untuk melakukan pekerjaan, dan orang yang sebenarnya membunuh saudara Johnson adalah orang lain. Dengan begitu, Tucker menutup matanya. Johnson kemudian pergi dari tempat kejadian, berencana untuk menemukan pembunuh terakhir. Tepat saat itu, radio mobil menyala. Ternyata Tucker belum mati. Dia telah dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Begitu Johnson mendengar itu, dia memutar balik mobil dan menuju ke rumah sakit untuk menghabisi Tucker. Dia menuju ke ruang operasi tempat Tucker masih dirawat. Johnson mendekat dan melepaskan tembakan. Mendengar suara tembakan, Sheriff segera mengejar Johnson yang hendak pergi. Sheriff kemudian melepaskan tembakan. Johnson berbalik dan dengan cepat membalas tembakan. Tetapi untungnya, dia berhasil menghindar tepat waktu. Sheriff yang belum pernah sedekat itu dengan kematian, seluruh tubuhnya gemetar. Dia akhirnya mengumpulkan keberaniannya, tetapi begitu dia mengintip keluar, Johnson sudah menodongkan pistol ke kepalanya. Sheriff tidak punya pilihan selain menyerah, lalu menutup matanya dan menunggu kematian. Namun setelah beberapa saat, tidak terjadi apa-apa. Ketika dia membuka matanya, tempat itu sudah kosong, dan Johnson yang telah melarikan diri, bersiap untuk menghabisi pembunuh terakhir.